Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadhil video. Ismi Nur Hanifah, ana taliba fil Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Badang fi Kulliyat Tarbiyah wa Ta'hilil Mudarrisin fi Qism Ta'limul Lughah Arabiyah. Hasanan, al-an atuhaddatsu an maddati sarfi at-tatbiqi ayu fi'il sahih wa fi'il mu'tal wa isim fa'il, wa isim maf'ul, wa isim zaman wa makan, wa isim alah, wa isim tafdil. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang fi'il sahih. Sebelum kita masuk kepada fi'il sahih, kabarnya kita mengerti terlebih dahulu dan paham itu tentang tasrifnya, pembagian tentang tasrif fi'ilnya. Tasrif itu secara bahasa berarti at-taghyiru, perubahan, at-tabdilu, dan at-tahwilu. Sama bisa berarti perubahan atau pergantian. Yang bisa kita lihat di sini ada contohnya fathah. Secara lugawinya itu kalau diganti menjadi fathah tuh masuk domir ana, dan doroba masuk domir hunna yaitu dorobtunna, dan muslimu yaitu diubah menjadi jamak muzakkar menjadi muslimuna. Itu secara lugawi, perubahan secara bahasanya. Kemudian secara istilah yaitu perubahan asal kalimat yang kepada contoh-contoh yang lain yang diinginkan, maknanya itu diinginkan yang lain gitu. Jadi kalau tidak berubah ya tidak dapatkan hasil atau makna yang diinginkan itu. Contoh di sini ada kata nasoro. Di sini adalah tasrif istilahi mengikuti 8 pola. Ada nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, di sini salah ketik, maaf, unsur, la tansur, mansurun, mansurun, dan minsurun. Nasoro ini adalah tasrif yang madi. Yansuru fi'il mudhari', nasron di sini menjadi masdar, nasirun ini isim fa'il, mansurun ini sebagai isim maf'ul, unsur sebagai fi'il amar, la tansur sebagai fi'il nahi, mansurun mansur ini yang ada dua ini isim makan, isim zaman, dan minsurun ini isim alatnya. Nah, ini tasrif secara umum, pengertian tasrif secara lugawi dan istilahi. Kita lanjut. Nah, baru kita masuk kepada pembagian tasrif fi'il tadi. Tasrif fi'il itu ada dua, yaitu sahih dan juga mu'tal. Yang sahih pertamanya dulu. Kapan dikatakan fi'il itu sahih? Apabila huruf-huruf yang terdiri dari kata-kata fi'il tersebut terhindar dari huruf-huruf ilat atau huruf sakit. Apa saja itu huruf-huruf ilat? Yaitu huruf hamzah, halif, ya, dan waw. Nah, jika dari kata-kata tersebut tidak ada huruf yang tiga itu, yang sakit itu, maka dikategorikan sebagai huruf yang sahih. Nah, sahih ini terbagi pula menjadi 3. Ada salim, ada mahmus, dan ada mudha'af. Nah, pertama, secara umumnya kita perlihatkan pada ranji ini terlebih dahulu. Salim ini berarti fi'ilnya, huruf fi'il itu terdirinya kan pertama tidak terdiri dari huruf sakit. Nah, syarat kedua bisa dikategorikan sebagai fi'il sahih yang salim, yaitu tidak ada di antara hurufnya itu huruf hamzah, dan yang kedua tidak berulang, tidak ada pengulangan huruf. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai huruf yang salim, huruf fi'il sahih yang salim. Kemudian mahmus. Nah, mahmus di sini fi'il sahih, akan tetapi hurufnya itu ada salah satu dari hamzah. Nah, bisa dilihat di sini ada ranji ke bawahnya. Hamzah itu pula di antara jika dari letaknya itu dari fa, ya, dan lam fi'ilnya itu ada huruf hamzah. Maaf di sini ain ya, fa, ala ya. Di sini maaf salah ketik ain.
di huruf fa fiilnya, ain fiilnya, dalam fiilnya itu ada huruf hamzah. Maka itu dikategorikan sebagai fiil shahih mahmuz. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada mudha'af. Apa pula itu dikategorikan sebagai mudha'af? Di mana fiil yang shahih ini tadi hurufnya itu ada yang berulang. Baik pengulangan itu 2 kali atau sama atau yang 3 kalinya. Dan itu hanya berlaku pada fiil sulasi. Kita lihat di sini contohnya doroba. Nah, doroba ini bisa kita kategorikan sebagai fiil shahih salim. Kenapa? Karena pertama, dia selamat dari huruf yang ilat, yang sakit. Kedua, tidak ada huruf hamzah di sini. Dan yang kemudian tidak ada pengulangan huruf. Berarti dia termasuk kategori fiil shahih salim. Kemudian di sini ada nasya'a. Kenapa dikategorikan di sini masuk kepada contoh fiil shahih? Nah, dia ini masuk ke dalam contoh fiil shahih yang mahmuz. Kenapa? Karena ada huruf hamzah. Nah, ini lebih kalau spesifiknya pada kategori lam fi'ilnya, nasya'a. Kemudian, addo ini termasuk pada kategori fi'il shahih mudha'af. Nah, di sini kan ada tasydid. Nah, tasydid ini salah satu ciri spesifik daripada fi'il shahih mudha'af, berulang. Berarti dia asal kata itu kan adodo. Karena untuk mempersingkat, menjadi ditulis menjadi addo. Selanjutnya di sini kita setelah membahas tentang fi'il shahih, lanjut kepada fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal ini kebalikan daripada fi'il shahih, di mana ada terdiri dari huruf-hurufnya itu huruf ilat, huruf yang sakit. Baik itu ada huruf alif, huruf waw, ataupun huruf ya. Huruf ilat ini jika ingin dipahami lebih cepatnya itu adalah huruf-huruf mat, tanda baca panjang dalam ilmu tajwid. Nah, di sini ada 4 pembagian fi'il mu'tal. Yaitu pertama misal, kemudian ajwaf, kemudian naqis, dan kemudian lafif. Nah, misal ini mu'talnya itu atau huruf ilatnya itu terletak pada fa fi'ilnya. Fa fi'ilnya misalkan ada kata di sini contohnya wajada. Nah, kan ini timbangan dengan fa'ala pada fa fi'ilnya, berarti pada timbangan fa-nya itu ada kata wa. Wa ini kan salah satu huruf ilat, berarti masuk ke dalam kategori misal. Kemudian ajwaf. Nah, ajwaf ini mu'talnya atau ilal huruf ilalnya itu terletak pada ain fi'ilnya. Pada timbangan tadi fa'ala, berarti di ain fi'ilnya itu ada huruf ilat. Nah, contoh di sini ada koala. Itu kan asal katanya itu koala. Nah, jadi ada nanti kaidah ilal namanya membuang atau mengganti pula huruf yang sakit ini. Dan kaidahnya akhirnya menjadi koala. Nah, selanjutnya itu fi'il mu'tal naqis, di mana mu'talnya itu huruf yang ilalnya itu yang sakit itu terletak pada akhir. Contohnya itu kemudian ada fi'il mu'tal naqis, di mana ilalnya itu terletak pada akhir huruf fa'ala tadi kan. Nah, berarti pada lam fi'ilnya. Contohnya saruwa. Wa itu kan, nah berarti di situ wa itu kan huruf ilat. Nah, berarti dia masuk kategori fi'il mu'tal naqis. Kemudian ada lafif. Lafif ini kemudian ada fi'il mu'tal lafif, di mana fi'il ini yang memiliki 2 huruf yang shahih dan mu'tal. Nah, di sini ada lafif ini terbagi pula menjadi 2, yaitu mafruk dan makrun. Mafruk ini fi'il yang fa dan lam fi'ilnya itu huruf ilat. Fa dan lam berarti fa'ala, berarti di fa dan lamnya huruf ilat. Contohnya itu waqoya. Waqoya. Ada huruf waw, ada huruf ya. Berarti dia itu masuk kategori fi'il mu'tal lafif mafruk. Kemudian yang makrun itu fi'il ainnya dan lam fi'ilnya yang huruf ilat. Tadi kan kalau yang mafruk itu fa dan lam fi'ilnya. Nah, kalau yang makrun itu ain dan lam fi'ilnya yang huruf ilat. Contoh
Ada di sini contohnya. Syawa, syawa, syawaya. Kan dekat tuh antara huruf waw dengan ya. Berarti dia itu masuk kategori lafif makrun. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya yang pembahasannya. Nah, lebih kita lihat di sini. Nah, ini dia lebih jelasnya. Yang salim tadi, sekali lagi, itu huruf yang masuk, huruf asalnya itu yang masuk itu bukan terdiri dari hamzah dan mudhaf tadi yang berulang. Kalau kita coba tasrif istilahikan, yaitu nasoro, yansuru, nasron, wa mansoron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, minsorun. Nah, mahmuz tadi seperti yang dibilang di awal tadi itu adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya itu hamzah, baik itu terletak pada fa, ain atau lamnya. Nah, ini amaro pada fa, sa'ala ini pada ain, nasya'a ini pada lam. Kemudian mudhoaf yaitu fi'il yang berulang salah satu hurufnya. Huruf asalnya itu berulang salah satu itu 2 kali atau sama gitu kan. Di sini ada contohnya madda, addo, dan zalzala. Nah, madda ini pada fi'il sulasi. Dan addo ini sama juga pada fi'il sulasi. Sedangkan pada fi'il rubai bisa kita lihat itu ada contoh zalzala. Ini bisa kita lihat contoh tasrifannya addo, ya addo, addo, abdun, ma'dudun, abdi, la ta'abdi, ma'abdun. Nah, kemudian lanjut. Nah, fi'il mu'tal tadi ada 4, misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Secara singkatnya, misal itu huruf ilatnya pada fa, ajwaf pada ain, naqis pada lam. Dan lafif itu ada 2 huruf yang asalnya itu mu'tal, dimana kebagian itu ada mafruk dan ada makrun. Nah, mafruk ini tadi kan dimana yang fa dan lam fi'ilnya itu yang terdiri dari huruf ilat, sedangkan yang makrun itu berdekatan antara ain dan lam fi'ilnya. Ini bisa lihat di contoh, ada waqo, wasya itu masuk pada mafruk, sedangkan syawa dan kawa itu masuk pada kategori makrun. Nah, di sini ada yang lebih jelasnya lagi. Bisa diperhatikan tasrif istilahi dari contoh-contoh yang di atas tadi. Ada wa'ada, itu mu'tal misal, khofa ini tadi mu'tal ajwaf, waza ini mu'tal naqis, waqa mu'tal lafif mafruk, dan syawa itu mu'tal nafif makrun. Oke. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu isim fa'il. Sebelumnya harus kita ketahui dulu apa itu isim fa'il, yaitu isim yang berasal dari fi'il. Kata bendanya itu kan dia isim, ini isim fa'il, tapi sebenarnya itu berasal dari fi'il yang menunjukkan kepada sifat orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh yang disajikan mengikuti wazan bagaimana pembuatan isim fa'il tersebut. Pertama kita lihat dari wazan fi'il sulasi mengikut pada wazan fa'ilun. Kita lihat ada contoh di sini, kataba menjadi katibun, fi'il sahih. Nah, kita lanjut. Ada di sini kata qala menjadi qailun. Nah, ada di sini keterangan fi'il ajwaf. Nah, di sini kaedahnya jika fi'il ajwaf itu ain fi'ilnya adalah alif,
maka diubah alif itu menjadi hamzah. Jadi qailun. Kemudian hawila menjadi hawilun. Sama, dia masih kategori fi'il ajwaf, di mana ainnya itu sahih, yang hurufnya itu terdiri bisa waw atau ya. Nah, berarti dia tetap menjadi hawilun. Panjang hanya ya dengan hawilun. Nah, kemudian di sini ada kata da'a, di mana ini masih masuk kategori fi'il naqis, yang akhir hurufnya itu ilatnya itu isim fa'ilnya sama dengan isim mangkus, maka huruf ya-nya itu pada rafa dan jar, sedangkan pada nasab itu muncul. Nah, ini kan pada jar itu makanya hurufnya tidak muncul. Nah, ini kan pada jar, makanya dihazaf. Nah, kalau pada nasab itu baru muncul. Kemudian di sini ada yang fi'il ghairu sulasi, yang wazannya selain daripada fi'il sulasi. Misal jadi rubai, masih kan, contohnya yata'allamu menjadi muta'allimu. Nah, di sini ada diberi tanda. Kaedahnya itu diambilnya itu dari fi'il mudhari, yata'allamu kan. Nah, mengganti huruf mudhari'ahnya itu ya menjadi mim. Mimnya itu harakatnya dhammah, dan huruf sebelum akhir itu diganti menjadi kasrah, menjadi muta'allimu. Nah, ini mungkin beberapa wazan yang bisa digunakan saat ingin mengubah kata menjadi isim fa'il. Lanjut kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang isim maf'ul. Apabila itu tentang isim maf'ul, yaitu isim yang berasal dari fi'il mudhari yang mutadi mabni majhul, yang menunjukkan kepada pihak yang dikenai isim. Nah, di sini sudah ada ditampilkan beberapa wazan, dikelompokkan juga kepada fi'il sulasi dan fi'il rubai, selain daripada fi'il sulasi. Kita lihat wazan yang di sini itu adalah maf'ulun. Nah, contohnya ada di sini kataba menjadi maktubun, ikuti wazan maf'ulun. Nah, lanjut di sini ada kata qala maqulun, hasilnya maqulun. Nah, ini masuk pada kategori jika fi'ilnya itu adalah fi'il ajwaf, maka prosesnya itu seperti ini. Qala maqulun jadi maqulun, di mana terjadi ilal di maqulun ini, di mana waw ini kan udah mati, jadi dibuang. Nah, huruf waw ini kan huruf ilat, jadinya itu berat menerima harkat, dipindahkan kepada harkat sebelumnya itu berpindah bergantian, huruf pada huruf qaf itu menjadi makulun. Nah, kemudian pada contoh selanjutnya ada kata ba'a, di mana fi'il mudhari'nya yabi'u menjadi mabi'un. Nah, ini masuk jika kategori fi'il mudhari yang ain fi'ilnya itu waw atau ya. Nah, isim maf'ul itu mengikuti wazan fi'il mudhari'nya. Jadi huruf mudhari'ah itu aja diganti menjadi huruf mim. Nah, kemudian di sini ada contoh selanjutnya, yaitu khofa, fi'il mudhari'nya yukhofu menjadi makhufun. Dalam kurung ada kata al-khawfu. Nah, ini mengikuti kaidah jika fi'il mudhari ain fi'ilnya itu huruf alif, yukhofu, mengikuti wazan sebelumnya, asal alif itu dikembalikan pada asalnya. Nah, yukhofu makhufun. Kemudian ada contoh berikutnya itu ghaza, fi'il mudhari'nya yaghzu. Nah, di sini prosesnya maghzuwu. Kemudian ada kaidah ilal yang berlaku, mengikuti kaidahnya menjadi maghzuwun. Nah, di sini berlaku pada fi'il naqis. Fi'il naqis tadi kan huruf ilatnya berada di akhir. Kemudian kita lihat pada wazan jika fi'ilnya itu selain pada sulasi. Ada kata yuqatilu. Nah, menjadi muqatalun.
sama seperti isim fa'il tadi, di mana jika fi'il mudhari'nya itu mengganti huruf mudhari'ahnya, ya tadi menjadi huruf mim dengan harkat dhammah. Kemudian yang menjadi perbedaan di sini adalah harkat huruf akhirnya. Jika di isim fa'il tadi harkatnya itu kasrah, nah kalau di isim maf'ul fathah sebelum akhir. Sama di bawahnya tadi yukhraju, ganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim dhammah, kemudian harkat sebelum akhirnya menjadi fathah, mukhraju. Itulah mungkin pembahasan tentang isim maf'ul. Berikut dengan wazan-wazan yang bisa dipakai. Kita lihat tadi isim fa'il. Nah, kan kasrah sebelum akhir. Kalau yang ini fathah sebelum akhir. Itu yang membedakannya. Nah, di sini ada mungkin timbul pertanyaan, ada kata mukhtarun. Sama-sama bisa dikategorikan dia itu bagaimana cara membedakannya itu isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, kita lihat itu kembali kepada asalnya. Kita rincikan kembali ke bawah, kita uraikan, nah baru bisa ketebak dari mana asalnya. Jika asalnya itu huruf akhir sebelum akhirnya itu berbaris kasrah, berarti dia isim fa'il. Jika isim huruf yang sebelum harkat huruf sebelumnya itu fathah, berarti dia masuk kepada kategori isim maf'ul. Nah, itu salah satu upaya cara mengetahui perbedaannya. Lihat kepada asalnya kembali. Lanjut kepada isim zaman wa isim makan. Nah, isim zaman, isim makan ini sendiri adalah dua isim yang berasal dari satu wazan, satu pola yang sama, di mana mereka itu menunjukkan kepada keterangan tempat dan juga keterangan waktu. Keterangan waktu juga keterangan tempat. Nah, di sini ada wazannya itu fi'il sulasi dan juga seperti biasa selain daripada sulasi ghairu sulasi. Kalau yang fi'il sulasi itu pola umumnya itu maf'ilun. Contoh sini ada walada. Nah, ketemu lagi kita kan fi'il misal, huruf ilatnya pada fa fi'ilnya ada huruf wa. Walada menjadi maulidun. Karena pada fi'il misal tadi kan maf'ilun. Nah, di sini ada pula saro, masirun, keluar dia ya-nya. Itu kan fi'il ajwaf. Ajwaf itu di tengah tadi kan ada huruf ilat di tengah, keluar dia pada ain fi'ilnya. Nah, di sini ada arodo yang aridu pada fi'il sahih mengikuti wazan seperti seharusnya. Itu maf'ilun. Oke, lanjut. Di sini ada contoh, ada 3 contoh ya. Qara jadi makroun, akala menjadi makulun, sa'ara menjadi mas'a. Nah, ini 3 contoh ini pengecualian daripada pola yang sudah ditentukan seperti di atas tadi. Nah, 3 ini pengecualian. Lanjut kepada fi'il wazan fi'il selain sulasi. Itu ada salah satu contoh insorofa, fi'il mudhari'nya yansorofu. Nah, hasilnya itu munsorofun, di mana huruf mudhari'ahnya menjadi mim dhammah. Nah, harkat huruf sebelumnya itu fathah. Nah, kita lihat contoh berikutnya juga, istaqbala yastaqbilu. Nah, istaqbilu ini ya-nya mudhari'ah ganti mim dhammah dan huruf sebelumnya menjadi fathah. Nah, ada di sini 3 warna yang sengaja diberikan berbeda agar bisa mudah dipahami. Pertama yang ini dulu, yang warna biru. Ada contoh masjidu, masyriku, dan marfiqu. Nah, ini wazan isim alat, isim makan yang digunakan wazan itu adalah maf'ilun. Kemudian yang pink ini mazra'atun, madrasatun. Cirinya itu menambahkan ta di akhir, tanutoh di akhir. Kemudian warna hijau masmakatun dan mal'amatun. Itu mengikuti wazan maf'alatun. Nah, mungkin ini pembahasan dari isim zaman dan isim makan. Itu dua isim yang tuh wazannya sama, dari satu wazan atau pola yang sama, menunjukkan kepada keterangan waktu dan juga keterangan tempat. Lanjut kepada isim alat.
yaitu isim yang berasal dari fi'il yang menunjukkan kepada penggunaan alat yang digunakan, itu barang yang digunakan, dan itu tidak kecuali daripada hanya ada pada fi'il sulasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pola yang bisa digunakan. Kita lihat yang pertama yaitu mif'alatun. Itu contoh bisa kita lihat pada penerapan kata fathah yaitu miftahun. Nasyaro, ini ketinggal alifnya satu ya. Nasyaro menjadi minsyarun. Kemudian pola mif'alun pada kata syaroto menjadi misyrotun. Pada kata so'ada menjadi mis'adun. Pada pola selanjutnya yaitu mif'alatun, yaitu pada kata satoro menjadi mistarotun. Baro menjadi masuk pada pola mif'alatun ini menjadi mibrotun. Lanjut pada pola fa'ilatun, kita lihat ada contoh di sini sabiqatun. Pola fa'ulun kita bisa contohkan kepada kata saturun. Kemudian fa'alatun bisa kita contohkan kepada salajatun atau kasarotun. Nah, kenapa ini diberi strip? Karena yang dua kolom ini itu keluar daripada ketentuan pola seharusnya. Contoh, mukhulatun dan munkhulun. Nah, itu kan nggak ada mengikuti wazan yang ada yang disediakan. Mereka membentuk wazan tersendiri. Itu biasanya pada isim jamid. Seperti sama dengan kolamun, saifun, dan faksun. Mungkin ini materi yang bisa kita bahas tentang isim alat. Ada wazan-wazan yang bisa dicobakan dalam mengubah kata itu untuk menjadikannya itu isim alat atau barang yang untuk digunakan. Kemudian lanjut kepada isim tafdil, itu sifat yang diambil dari fi'il untuk menunjukkan dua hal yang bersekutu dalam satu sifat yang sama, namun salah satunya dibandingkan lebih dari yang lainnya. Nah, kita di sini memiliki dua wazan, ada af'alu dan fu'la. Nah, contoh pada af'alu, biasanya ini digunakan untuk pada kata muzakkar. Aqrabu, lebih dekat. Kemudian ajmalu, lebih indah. Ahsabu, lebih bagus. Nah, itu pada pola salah satu beberapa contoh pada pola af'alu. Kemudian pada pola untuk muannasnya yaitu biasa digunakan fu'la. Misal kita contohkan pada kubro paling besar, husna paling bagus, sugro paling kecil. Nah, ini dua pola ini yang biasa digunakan pada isim tafdil. Kemudian di sini kita lihat di tengah-tengah ada 3 kata yang menarik perhatian, ada khairun, habbun, dan syarun. Nah, ini kan tidak mengikuti pola yang seharusnya sudah disajikan seperti af'alu dan fu'la. Nah, 3 kata ini memiliki pengecualian yang diistimewakan. Sebenarnya daripada kata aqrabu kan akhairu. Nah, tapi karena mungkin sulit untuk diucapkan dan juga kan sudah terbiasa, makanya lebih menggunakan pada kata khairun, habbun, dan syarun. Kita lihat di sini ada contoh, Khalilun a'lamu min Sa'id. Khalil lebih mengetahui daripada Sa'id, menggunakan pola af'alu. Kemudian juga ada as-saifu aharru minasyita'i. Musim panas itu memang lebih panas daripada musim dingin. Itu mungkin serangkaian materi yang bisa disampaikan tentang isim tafdil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi sorof at-tatbiq ini, tentang diantaranya ada fi'il sahih, fi'il mu'tal, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman wa makan, isim alat, dan isim tafdil. Mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama dalam penyampaian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.